semuanya. Kita ke mata dulu. Ada yang masih ingat gambar ini? Biologi ya? Nah, kalau di pelajaran ini kita nggak akan bahas semuanya, gitu, semua bagian ini, tapi yang berperan penting gitu untuk cahaya dari masuk, kemudian disesuaikan intensitasnya, gitu ya. Jadi pertama cahaya masuk melewati kornea ini ya. Kemudian dari kornea biasanya dibantu oleh pupil ini ya, pupil untuk mengontrol cahaya yang masuk ke mata. Kemudian yang penting adalah lensa, karena ini akan mengatur fokusnya supaya tidak buram itu bagaimana gitu ya, supaya pas bayangannya bisa di retina. Nah, retina yang menangkap gambar itu kemudian nanti sinyalnya dikirim ke otak oleh saraf mata gitu ya. Jadi 5 komponen utama mata, ada kornea, pupil, lensa, retina, dan saraf. Jadi tadi gimana prosesnya bisa terbentuk gambar? Bagaimana kita bisa melihat? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Ayo, bisa apa? Proses kita bisa melihat gambar. Bisa melihat dengan mata gimana? Ayo, siapa yang bisa? Clarissa? Ayo, Clarissa. Ya. Saya ingatkan saya nomor 1 ya. Nih. Kalau tidak tepat di retina, apakah kita bisa melihat? Buram ya. Jadi ini. Nah, ini ada 2 gambar, ya. Ada 2 gambar, yang A dan yang B. Ini yang A. Ini melihat objek pada posisi yang sangat jauh, gitu ya. Berapa jauhnya? Kalau mata normal bisa melihat tak hingga, gitu ya. Tak hingga. Jadi ya sangat jauh berapa kita bisa melihat, tapi tentu nggak sampai detail gitu ya. Tapi kita bisa melihat. Kita bisa melihat gunung yang sangat jauh di sana, misalnya kayak gitu ya. Itu kan tak hingga jaraknya, dianggapnya tak hingga. Kalau kita melihat benda yang jaraknya tak hingga, nah ini ototnya, otot mata, otot lensa, otot lensanya sedang berelaksasi, gitu ya. Kalau yang bawah ini adalah ketika kita melihat objek yang dekat, gitu. Nah, ototnya berkontraksi atau dia menebal. Jadi kalau kita melihat benda jauh, ototnya tipis atau rileks, gitu ya. Kalau melihat benda yang dekat, dia berakomodasi, menebal seperti gambar yang ada di. Jadi kemampuan dia bisa menipis dan menebal itu namanya adalah kemampuan akomodasi yang bisa disebabkan, maksudnya bisa menebalkan dan bisa menipiskan itu namanya adalah otot siliar, gitu ya. Di sini ini ya, sileri. Jadi lensa tadi bisa menebal dan bisa. Nah, ini ada tabel di sini ya. Keadaan akomodasi mata, itu kalau akomodasinya minimum atau dikatakan tidak berakomodasi, itu untuk melihat benda yang jauh, yang tadi ya. Ototnya rileks atau lensanya pipi. Nah, sebaliknya, kalau dia melihat benda yang dekat atau di titik dekat, dia sedang berakomodasi maksimum atau otot lensanya sedang menebal atau berkontraksi, gitu ya. Di sini ada istilah ya. Jadi kalau titik jauh namanya punctum remotum atau PR.
titik dekat atau bentuk proximum atau berikut. Ini kondisi lensa mata. Kalau matanya normal atau istilahnya emetropi, jadi kalau di soal disebut emetropi berarti matanya normal. Titik dekatnya 25 cm dan titik jauhnya adalah tak hingga. Kemudian kalau rabun jauh di sini atau miopi, titik jauhnya jelas kurang dari yang normal, jadi kurang dari tak hingga. Titik jauhnya kurang dari tak hingga dan titik dekatnya adalah kurang dari 25 cm. Sedangkan yang rabun dekat, kalau rabun dekat kan tidak bisa melihat yang dekat berarti ya, berarti biasanya dijauhkan. Jadi titik dekatnya sudah tidak 25 lagi, tapi kan lebih dari 25 karena dia harus menjauhkan objeknya tadi supaya bisa melihat dengan jelas. Jadi titik dekatnya lebih dari 25 cm. Sedangkan titik jauhnya tetap di tak hingga. Kemudian yang presbiopi di sini. Presbiopi titik dekatnya adalah di lebih dari 25. Titik jauhnya kurang dari tak hingga. Jadi ini agak ribet gitu ya. Kalau lihat itu harus kadang agak dijauhkan, agak didekatkan. Oke. Nah, ini adalah lensa mata. Yang sebelah kiri adalah untuk yang rabun. Sebelah kiri rabun dekat, yang ini adalah rabun jauh. Ya. Ini ketika dia melihat tanpa bantuan lensa, gitu ya. Nah ini jatuhnya tidak di retina, jadi di depan retina di sini ya. Kemudian dengan bantuan lensa, ya ini dengan lensa sehingga bisa tepat di retina, ya. Sedangkan yang sebelah sini, dia kalau melihat benda yang jauh, ya, ini jatuhnya adalah di belakang retina, jadi kan nggak kelihatan atau buram, gitu ya. Kemudian dibantu dengan lensa cembung di sini, bayangannya jadi lebih maju, gitu ya, jadi pas di retinanya. Nah, di sini persamaannya masih sama ya, jadi seper DO plus seper DI sama dengan seper. Ditambah ini ada yang baru ya, P adalah kuat lensa, satuannya adalah dioptri. P ini sama dengan 100 per fokus ya, fokusnya tapi dalam sentimeter. Kalau fokusnya dalam meter berarti rumus P-nya adalah 1 per F. Jadi P atau kuat lensa itu adalah 100 per F, tapi ini dalam sentimeter. Atau P sama dengan 1 per F, tapi ini dalam meter. Ya. Satuannya kuat lensa adalah dioptri atau ya. Oke, kita coba ya. Di sini ada penderita rabun dekat. Titik dekatnya adalah 100 cm. Berapakah kuat lensa kacamata agar orang tersebut dapat membaca pada jarak 25 cm? Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, titik dekat 100 cm, titik dekat itu adalah bayangan yang diharapkan dia terbentuk di situ, ya. Jadi ini adalah jarak bayangannya. Kemudian membaca pada jarak 25 cm ini adalah sebagai jarak objeknya, gitu ya. Jadi titik dekat ini adalah di mana bayangan itu bisa terbentuk dan dia bisa melihat. Jadi kalau dia terbentuk di titik itu, jadi orang itu bisa melihat bayangannya. Jadi bayangannya harus di 100 cm ini. Maka berapa kekuatan? Dengan DO tadi adalah 25, jarak bayangannya harus terbentuk di titik dekat. Jadi titik dekat, jadi DI-nya adalah 100 cm. Nah, kenapa ini negatif? Ada yang tahu? Kenapa DI-nya negatif bukan positif?
cahayanya benda, jadi kan namanya mata supaya dia bisa melihat kan ini ya, dia menerima cahaya gitu ya, masuk ke mata, pantulan dari suatu benda masuk ke mata. Jadi kenapa negatif? Karena objeknya, kita katakan objeknya di sini, dan bayangannya itu terhitung. Jadi ini objek misalnya ya, dan ini bayangan. Itu terbentuknya, bayangannya itu berada di depan lensanya, atau berada pada daerah yang sama dengan cahaya masuk. Jadi bukan di belakangnya sini, gitu ya. Ingat yang minggu lalu. Ingat yang minggu lalu. Kalau sebentar. Ya, yang ini kan bayangannya terbentuknya ada di, nah ini kan cahayanya dari sini, sisi sini ya, tapi bayangannya terbentuk di sini. Nah ini bayangannya positif. Kalau kita pakai kacamata itu dia bayangannya juga ada di sebelah sini, jadi sama-sama di sini, makanya bayangannya negatif. Kan kemarin ada ini ya, jarak bayangan bernilai positif jika bayangannya di sisi yang berlawanan dengan cahaya datang. Jadi maksudnya berlawanan itu ini dan ini itu berlawanan ya. Suka.